Saya memiliki keluhan batuk. Apa dengan demikian saya harus diswab? Rumah sakit penuh. Lantas, apakah saya akan menularkan ke orang lain? Kali ini Durasi Jurnal akan mengupas seputar pertanyaan tersebut dalam segmen Akar atau Apa Kata Pakar episode ketiga. Bersama narasumber kita kali ini Dr. Erlina Burhan, spesialis paru. Selamat menyaksikan. Ya, jadi kalau masyarakat, kalau Anda bergejala seperti flu, ada demam, ada nyeri tenggorok, ada batuk, atau mungkin sesak ya tiba-tiba, maka segeralah, jangan tunggu berat, tapi segeralah mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat ya, bisa ke rumah sakit, bisa ke klinik, bisa ke puskesmas dan lain-lain. Ya, jadi tergantung, kalau memang dokter atau rumah sakit di situ dari penilaiannya menganggap ini adalah masuk kategori pasien dalam pengawasan, biasanya ini akan dirujuk ke rumah sakit rujukan, dan di tempat rumah sakit rujukan itu akan dilakukan semua pemeriksaan yang untuk diagnosis, yang terutama adalah melakukan swab tenggorok atau swab nasofaringal ya. Kemudian juga kalau ada dahak, ada sekutumnya, itu juga bagus untuk dikirim ke laboratorium. Dan kalau pasiennya memang dalam kondisi yang sangat berat, yang mungkin sampai tidak mampu mengeluarkan dahak atau tidak bisa kita lakukan swab, mungkin pasien jatuh ke gagal nafas yang harus memerlukan ventilator mekanik dan lain-lain, itu kita bisa melakukan bronkoskopi untuk mengambil bahan untuk pemeriksaan. Dan diperiksa adalah pemeriksaan PCR ya, untuk melihat DNA dari virus ini. Jadi kalau pasien hanya sedikit dan di rumah sakit masih cukup, sebaiknya memang pasien yang diduga COVID-19 ini, apalagi kalau sudah terbukti positif, dirawat di rumah sakit. Namun kalau suatu ketika pasien banyak sekali, banyak yang terjangkit, maka mungkin perlu difikirkan untuk orang-orang yang gejalanya ringan, tidak perlu ke rumah sakit, tapi cukup di rumah dengan istilahnya self isolation, jadi mengisolasi diri sendiri di rumah. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus ini memang penyakit menular. Kita harus waspada, tingkatkan kewaspadaan karena ini sudah jadi wabah. Kemungkinan besar akan banyak orang yang terjangkit, tetapi juga jangan panik karena itu tadi sebagian besar gejalanya ringan dan bahkan sebagian akan sembuh sendiri. Tapi yang paling penting masyarakat melakukan pencegahan. Itu tadi, pencegahan, kalau yang sakit pakai masker, yang sehat cuci tangan. Kecuali kalau yang sehat ini merawat pasien yang positif baru pakai masker. Atau dia berada di keramaian, di kerumunan, boleh orang sehat pakai masker, karena kita tidak tahu apakah di keramaian atau di kerumunan itu ada orang yang sakit ya. Itu penting pencegahan karena kita tidak bisa melarang virus ini datang. Yang kita bisa lakukan adalah pencegahan, itu tadi salah satu pencegahan. Tapi yang kedua adalah sistem imun ya, karena sistem imun yang baik, yang bagus itu akan bisa melawan virus ini. Nah, bagaimana sistem imun yang baik? Ya tentu saja kita harus makan teratur, nutrisi seimbang ya, kemudian istirahat cukup, mungkin tidur minimal 6-8 jam per hari, dan juga melakukan olahraga yang rutin, dan jangan lupa tidak boleh merokok atau konsumsi obat-obatan terlarang ataupun alkohol, karena semua itu menurunkan sistem imun ya. Satu hal lagi yang terakhir, mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian Apa Kata Pakar episode ketiga kali ini. Mari kita bersama memerangi COVID-19 dengan cara di rumah aja dan physical distancing. Jangan lupa kunjungin www.ncorona.id untuk asesmen kesehatan Anda. Dan juga bisa menghubungi 119 extension 9 untuk call center COVID.
Jangan lupa like, subscribe, and komen. Jika kalian belum, nantikan video durasi jurnal selanjutnya. Saya Konita, mohon izin pamit.